Karena banyak loh kasus-kasus di media sosial kan. Di media sosial itu banyak. Jadi ketika ada anak-anak bertengkar sampai alur gulur yang ada gurun-gurun ngabas. Dilematis kan? Etokola, kok saya kening. Tetokol tang more, meriah. Ya beli ngemgap lah. Coba ada ibu guru sampai tokarin ben murid kan beda. Tapi setelah banyak dibicarakan akhirnya bilang bahwa ini hanya apa katanya sandiwara, dan sandiwara mun kadariya tak lebur. Karo ngajari kurang ngajar nyaman ke lain. Iki kan? Mangken nikah rek guru-guru abrina sanksi pada takut itu tuntut. Bener. Tuntut mangken. Sanamun mikir na bejer na guru sekoni rajaan MBG. Besar loh bayaran MBG itu Pak. Besar. Tukang masaknya, ahli gizinya ini besar. Padahal itu adalah untuk perut. Ini adalah untuk generasi yang akan datang. Untuk penanaman akhlak, pembentukan karakter. Guruna. Mau nih bajar. Badeng gigi jetem. Badeng. Sobung ini. Sobung bajarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hadir dalam kesempatan sore hari ini, utamanya Hadratal Mukarram Pamanda Kiai Haji Adnan Ghazali Gus In'amul Muttaqin beserta para kiai, para gus yang lain, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat pengasuh TPQ Baitur Rahim Al-Ustadz Muhammad Jatim beserta keluarga besar. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan juga Kepala Desa beserta segenap aparatur, Babin Kamtipmas, Babinsa, segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka Harlah TPQ Baitur Rahim Tegal Harjo, segenap rombongan dari Majelis Sholawat Ansarul Mustafa yang sejak tadi telah membaca sholawat, semoga bertambah barokahnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat. Semoga tetap panjang umur. Semoga terus sehat. Dan masih diberi kesempatan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita hadir. Diundang oleh keluarga besar TPQ Baitur Rahim. Dalam rangka milad TPQ Baitur Rahim. Kalau dulu kita belum pernah mendengar ada istilah TPQ atau TPA. Yang kita kenal adalah pengajian di musola. Tidak ada dulu. TPQ tidak ada. TPA tidak ada. Yang ada adalah pengajian di musola. Semakin hari perkembangan semakin ke sini, semakin berkembang. Ada banyak istilah. Untuk mengaji Al-Quran, sekarang bukan hanya di musola, TPQ, TPA, rumah tahfidz, dan pondok pesantren. Untuk TPQ hari ini adalah milad kesekian. Karena TPQ itu ternyata mengajarkan Al-Quran yang sudah diklasikal. Ada kelasnya, kelas A, B. Kalau di musola dulu tidak ada kelas. Pokoknya ngaji. Tinggi kan? Pokoknya ngaji. Bahkan masa dan gulegak dinto, masa saya dulu, ada sering huruf hijaiyah itu sampai 2 bulan tidak selesai-selesai. Ketika ditanyakan ada yang lucu, sampai di mana kamu nak Qur'annya sekarang? Ya kadul. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Itu bisa 2 bulan. Karena memang tidak ada target dulu, ikhlas. Tapi walaupun mereka itu ikhlas tidak ada target, manfaat dan barokahnya lebih terasa dulu daripada sekarang. Ini satu pertanyaan besar, ada apa sebenarnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang kurikulum sudah ada. Metode cepat baca Quran sudah banyak dengan berbagai macam nama. Kalau dulu saya dengar dulu ada Iqra, setelah itu ada Qiraati, ada Tartili, macam-macam sekarang. Dan kita paham dengan metode cepat ini punya tujuan supaya Al-Quran bisa cepat dibaca dan anak-anak kecil kita bisa cepat bisa tahu baca Al-Quran. Tapi dengan adanya metode-metode, kurikulum-kurikulum yang ada, ketika di wisuda anak-anak kita sudah wisuda, selesai 30 juz bisa baca. Coba kita sekarang adakan penelitian. Ada berapa persen yang istiqomah baca Quran? Panjenengan ini kalau saya lihat, satu lapangan ini bisa 80% bisa baca Quran. Tapi yang istiqomah tiap hari baca Quran, insyaallah ta'ala dikal to repon sambil nuan, sambil guk gangko. Jajana guk gangko, pikirnya sambil guk gangko. Iya ya. Padahal dulu coba kita kembali kepada sejarah masa lalu. Mengapa Quran itu dikumpulkan jadi satu dan ditulis? Padahal masa Nabi tidak ada. Dengan alasan bahwa penghafal Quran sudah banyak yang wafat di peperangan. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung memberikan satu tugas untuk menjaga Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan semua umatnya. Sehingga ketika Allah berbicara tentang masalah
memelihara Al-Quran itu pasti memakai mutakallim ma'al ghair, tidak memakai mutakallim wahda. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Di situ ada kami, berarti kita ini manusia harus ikut andil untuk menjaga Al-Quran. Dijaga dari mana? Khawatir ada penambahan, khawatir ada penyelewengan seperti kitab-kitab yang lain. Pure, paling asli adalah Al-Quran. Satu tambahan huruf pun dalam Al-Quran tidak ada. Nah, untuk menjaga itu akhirnya Al-Quran ditulis. Dengan beraninya para sahabat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Kalau mau ngomong bid'ah, ini bid'ah Pak. Jadi kalau tidak mau bid'ah, jangan baca Quran yang sekarang itu. Itu bid'ah itu. Karena memang tidak ada pada masa Nabi Muhammad. Tarawih itu bid'ah Pak. Karena tarawih dulu masa Nabi tidak dikumpulkan jadi satu di musola, di masjid, tidak ada. Di rumah-rumah. Jadi yang sampean ikut sekarang itu, yang sholatnya di rumah-rumah, bisa ikut Nabi. Tapi setelah masuk ke rumahnya tahu-tahu tidak sholat tarawih. Itu bukan ikut Nabi. Ikut siapa? Ikut Sena. Sena dan Davina. Terikat janji. Tidak hafal, tahu. Maka oleh karena itu, kenapa Al-Quran itu kemudian dikumpulkan menjadi satu? Karena supaya Quran itu terjaga keasliannya. Termasuk hari ini, kenapa ada TPQ, kenapa ada TPA, kenapa ada metode cepat baca Al-Quran, supaya anak-anak ini senang membaca Al-Quran. Tapi ternyata semakin ke sini, Quran semakin tidak dibaca. Makanya epol pokompolan pasti maca Yasin. Tahlilan ada Yasin, tahlilan Yasin, haul Yasin. Ada rapat Yasin, alhamdulillah. Sampai banyak lupa kalau ada surat lain. Dianggap bahwa surat dalam Al-Quran hanya Yasin. Hari Jumat kita disuruh oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Kahfi, Yasin. Jadi kita itu hari Jumat disuruh baca surat Al-Kahfi. Karena sudah keseringan baca Yasin, akhirnya baca Yasin. Malam Jumat baca Yasin. Tapi ini adalah hasil usaha para ulama untuk menyediakan satu media supaya orang-orang tidak jauh dari Al-Quran. Jadi dalam sehari semalam bisa baca Quran kalau ada kumpulan. Baca Yasin. Alhamdulillah usaha sekarang kong ya, kayak kiai. Pembaca Quran, keng sorata Yasin. Pahamian lah ngocak, ya bang tak macam. Cocok lagi kami cocok, cocok tak berarti cocok orang. Ya melarang kemanfaat. Nah apa nak? Yasin. Kira-kira, nah ini sekarang. Ada mereng tuan. Perpaan maja Yasin apa? Allah, murid TPQ. Bes, lanjut Gi. Oleh karena itu, kira-kira sekarang kita kembali pada masa dahulu. Apa kunci sukses terdahulu itu kok ilmu kok barokah? Ternyata saya pernah mendapatkan satu ibarah dalam satu kitab. Dalam Bugiyatul Mustarsyidin, saya screenshot ini. Saya khusus. Karena biar apa? Biar saya dalam hati itu biar memegang ini dan bisa mengamalkan. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama. Idza jama'al muta'allimu al-aqla wal adaba wa husnal fahmi wal muallimu ay idza jama'al muallimu
as-sabra wat tawadhu'a wa husnal khuluqi faqad tammatin ni'matu alaihima. Sebagian ulama menjelaskan, bila mana murid itu punya 3 sifat, gurunya punya 3 sifat, maka sungguh sempurna nikmat yang telah diberikan kepada keduanya. Jadi mbiyen mon tetia murid ngaji ada ke kiai, ngaji ke ustad, tekuk telok, sing ngajar tekuk telok ya. Kalau 3 ini sama-sama ada, 3 untuk murid, 3 untuk guru, faqad tammatil ni'matu alaihima. Berarti nikmat Allah sempurna, telah diberikan kepada keduanya. Kira-kira apa? Mari sambil lalu diingat-ingat pada masa lalu dan ternyata itu memang terjadi dan sama seperti yang saya sampaikan. 1, santri itu harus punya persyaratan dia akalnya waras. Mun tak beres dia bersekolah, Bu. Ruwet nih. Itu berarti adalah murid berkebutuhan khusus. Jika anak kelon nih bayi Roma, doa akhir. Nika magi guruna pelengen man nika. Mun pas murid terlalu molo gila kepi. Aku ajari ya boleh. Tapi maaf ya, hari ini kalau kita mau teliti, ada sudah banyak macam makanan yang dapat merusak otak anak-anak kita. Ada kandungan tertentu di makanan itu yang bisa merusak otak. Jadi hati-hati. Kembali kepada makanan-makanan masa lalu. Dujak ba'aban ring tisa. Pun bolan Tegal Harjo sebede ganto bolan semak kalorong. Tisa. Jak tama kota. Tisa. Ayo kembali ke desa. Saya anu kuro tahu sah. Enggak oneng dan dialog Pak Tawaban Kombo ya. Apa jadi jong? Nyaman nih Pak. Apa? Kentucky Fried Chicken. Minta ambian. Ikakan benem-benem. Apa jago aja meriah. Jago kok sampai Kentucky Fried Chicken. Jadi ternyata orang dulu itu enggak mau nama, yang penting rasa. Orang sekarang ini terlalu banyak nama sampai namanya kurang elok didengar. Mie setan. Pentol granat ikakan ikut geku. Kan nuklir tak pati masuk ke Indonesia. Granat ikakan ikut geku. Allah taklem jawara. Allah cok pentol bercucu, pentol beranak. Pak Bode boleh seginian pentol bercucu. Arah apa ceknya mana lain. Ada lagi di rumah itu ada ayam geprek pak tempak. Pak tempak. Edang tendang. Pak tempak. Yang molan apalah arti sebuah nama. Kalau ingat sama pidatonya Ki Sattar almarhum, apalah arti sebuah nama? Hanya meribut, nah nyaman. Hanya selamat, ditangkap polisi menon. Kan apalah arti sebuah nama? Menggeran pada sesuai nyaman. Jadi harus punya akal. Sudah, tidak usah dibahas ini. Yang ketiga, wal adab, tata krama. Lah ini yang bagaikan makan buah si malakama guru sekarang. Tata krama itu tidak bisa kalau tanpa dibentuk. Mbian nganoning mun lamba kan. Ketipona paret murid panikah na anak buleban sambian ibentuk. Kak disebut sanksi. Mangken nikah rek guru-guru abrina sanksi pada tako itu tuntut. Bener. Itu tuntut mangken. Salamun mikir na bejer na guru sekoni rajaan MBG. Besar loh bayaran MBG itu Pak.
Besar. Tukang masaknya, ahli gizinya ini besar. Padahal itu adalah untuk perut. Ini adalah untuk generasi yang akan datang. Untuk penanaman akhlak, pembentukan karakter. Guruna. Mau nih bajar. Badeng gigi jetem. Badeng. Sobung ini. Sobung bajarna. Wahai guru TPQ Baitur Rahim yang sabar ya. Semoga Allah memberikan balasan. Balasan apa? Yang setimpal. Antar rezeki antar lancar ambian. Antar barokah. Pak. Ambian jak noro amin. Tenana tak majar amin. Ini sebenarnya mohon maaf ya, mohon maaf. Bukan menyinggung. Belenyet. Bener ya. Betul? Pak, kalau panjenengan menuntut hak, tunggu ya. Kalau panjenengan mau menuntut hak, sejauh mana panjenengan sudah membayar kewajiban? Karena kita kadang sering menuntut hak, tapi kewajiban kita tidak pernah kita lakukan. Betul? Guru ini harus profesional. Santri harus begini. Yang menyuruh mana kewajiban sampean ke sana? Kalau mau adu profesional ya memang harus profesional. Sampean tahu berapa gaji guru privat Al-Quran di kota-kota? Itu per santri 350 Pak. Per bulan. 350 per bulan. Kali Pak santri. Terketeran deh. Semitong 350.000 per bulan kali 4 santri. Lebih tong tibi. Dengan 1.400.000. Kalau pulang katanya Gus Inam dibawahi martabak. Jadi pulangnya bawa martabak, gajinya 1 juta 400. Kalau 4 santri. Kalau 30 santri. Ngalah kalkulator. Kejatem selaku pengasuh. Ada apa ke kejatem? Paling gue saya ya ikut. Berarti bejernah. Dua kopak setak majar. Tak majar kopak. Hari-hari mau mulai. Kang maca, apa bidatun ki mose? Gunggung singgung kan tuh. Maaf Pak. Maaf. Mereka pidato ini pada bahasa nyambi spiritus dulu. Seram kau setong. Keruah mun tada lokan, na celep. Kayak mun beda lokan, na peti. Dak nyaraki senyiram, mak lokah. Kalau memang tidak berbuat, kenapa harus tersinggung? Wang Ocak, bektak nyaman. Wang Ocak, lala Pak Ambo baca di saja. Oh berarti benih anak, anu setak beras sering tuan, setak beras ini. Pak, maaf Pak. Kula ni ke mator ngak ni ke benih minta besar ke sampean. Kula mator ngak ni ke benih keng sebesian hutan. Compok santri 2.000 lebih gule bergratis. Keng gule mator ke sampean. Embian selalu tak majar. Cek rasa ke guru. Jadi ya gun. Cek menono. Bener. Gitu loh. Biar balance gitu loh. Biar seimbang gitu. Meletak guru menono sesalah. Embian malah introspeksi. Iya. Nuntut derem. Coba montokang ngeromajak bajar. Pah mereng. Higiri. Muntah pangocak. Bangun tibi. Tapi coba montokang ibajar profesional. Mereng, higiri. Mau dia karena dibayar. Jadi kita jangan terlalu menuntut hak kalau memang kewajiban kita tidak kita
lakukan. Terima cocok? Terima kasih. Berarti panjenengan ketika saya ceramah tidak merasa tersinggung atau bahkan sebentar lagi akan berubah kepada yang lebih baik. Amin. Detek guru. Ya, oleh setahun Pak Gunda apa? Kita tahu. Berarti kok yang gepnya ngeranyam ya. Lebur yang dina. karena banyak loh kasus-kasus di media sosial kan. Di media sosial itu banyak. Jadi ketika ada anak-anak bertengkar sampai alur gulur yang ada gurun-gurun ngabas. Dilematis kan? Etokola. Kok saya kening? Tetokol tang more. Meriah. Ya beli ngemgap lah. Coba ada ibu guru sampai tokarin ben murid kan beda. Tapi setelah banyak dibicarakan akhirnya bilang bahwa ini hanya apa katanya sandiwara, dan sandiwara mun kadariya tak lebur. Orang ngajari kurang ngajar nyaman ke lain. Iki kan? Tuh mun lamba ning mak tiga guru setak tunduk mun lamba. Jak beda Pak tinggi lho. Pak tinggi lho. Numpak sepeda ontel kita turun ada Pak tinggi, mun setia guru ngaji kita brak. Saya punya cara kemarin di rumah itu di bulan Ramadan, malam hari saya sambutan. Tolong Bapak santri ini salah satu persyaratan pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah kasih uang dia 50 sampai 100 ribu. Sowan kepada guru ngajinya. Sampaikan salam takdim dari saya. Salam takdim dari Musleh. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan mohon maaf bila mana saya tidak maksimal untuk mendidik mereka. Karena saya yakin dia itu bukan santri saya. Tapi santri guru ngajinya. Karena murabbi itu adalah, pendidik itu adalah guru ngaji. Kenapa? Karena beliaulah yang mengenalkan anak-anaknya kepada Allah. Karena beliau pula kita bisa tahu nawaitu somawadin usolli fardad duhri dari mereka, dari beliau. Jadi sebenarnya guru sejati itu adalah beliau. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada pendidik, saya tidak akan kenal kepada Tuhanku. Man huwal murabbi? Guru ngaji. Mungkin guru ngaji tak betul cepet-cepet. Oke. Sabar ke jetem. Allah, yang kalah semis sempan ke jetem. Pakai jetem aja bu. Saya nggak isang kui sorong kok ya. Maaf Pak, ini bukan pesan sponsor. Dan Gejatem sama sekali tidak membisiki saya apa yang harus saya sampaikan. Ini adalah berdasarkan temuan-temuan saya di lapangan. Sehingga harus saya sampaikan. Bila mana tidak terjadi di sini, mohon maaf, itu hanya sekedar kabar, ikhbar. Bila mana terjadi, itu berarti ketepatan. Masuk? Terima kasih. Ya. Guru-guru, semua guru, berbahagialah Anda walaupun gaji Anda tidak seberapa, tapi Anda didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Hajjatul Wada, beliau mendoakan, Allahumma ghfir lil muallimin. Ya Allah ampuni para guru-guru itu. Wa atil a'marahum, panjangkan umur mereka. Wa barik lahum fi kasbihim wa ma'ashihim, berikanlah keberkahan untuk mereka di dalam kasab mereka dan di dalam kehidupan mereka. Jadi doa Nabi. Melarang ya soal lihat doa Nabi ini malah kan. Jarang ngacabis ke kiai bae kudu beda. Ya masa tak ngerti ya. Ini kebah berdoa khusus dari Nabi, manusia terdekat, manusia termulia. Manusia paling dekat dengan Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Paha doa para guru. Berarti para guru adalah calon orang-orang yang selamat di akhirat. Yang dikal makai temu jak selamat cek rugo buruh.
Melihat letak pengumuman menono. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mohon tinggal. Bes, lanjut. Selanjutnya husnul fahm. Santri itu harus memiliki pemahaman yang baik. Bila tidak memiliki pemahaman yang baik, maka harus memiliki istiqomah. Gigih dalam belajar. Karena maaf, orang yang cerdas tapi tidak belajarnya kurang rajin, itu ilmunya masih ada. Tapi bagi orang yang tidak cerdas, tapi tiap hari dia belajar, memaksa, kadung dia faham, tidak akan pernah hilang. Contoh, dulu ada orang yang curhat Bapak kepada kiainya, Kiai, saya kan menghafalkan Quran, ya. Saya sampai saat ini tidak naik-naik Kiai, 3 juz cuma. Terus Kiainya bilang, Alhamdulillah, kamu tidak naik lagi. Enggak Kiai, Alhamdulillah. Loh kok Alhamdulillah? Biar 3 juz itu diulang-ulang. Karena per huruf itu bernilai 10. Kalau diulang-ulang, berapa kamu yang sudah mengulang-ulang huruf Quran? Berarti berapa pahala yang kau dapatkan? Sudahlah nak, jangan berpikir untuk sampai 30 juz. 3 juz itu sudah hebat. Karena di tengah-tengah masyarakat ada banyak orang yang tidak hafal 1 juz. Biar hafal sejuz. Wah, you tedo. Jadi mun putra nembian ngafal lagi Quran sampai 3 juz, cak cek menon babaan sejuz tak apaan. Mun ngabi 3 juz marjan. Juz Al-Pukat. Mon gini mon gini kan usah ajar kari nyepak. Kari agluno. Mun tak berjajah berua luar benya. Es jus. Wah. Ngejus di bimon. Tapi mun jus Quran sebah apalah melarat. Melarat cok yosin boy aneng deng. Hah? Tak temu dak rumah. Dak gula oning mimpin tahlil alonca. Mimpin tahlil ki alonca. Ki mulai ke Madura, ki anyar sarang metu apa pokon mimpin tahlil. Ngitek. Babu nama tua tiga anak ke dia baca tahlil. Abdi nagi anyar ba kita tahu kata. Ikut mak bayi tahlil le depan deh. Baca. Ah baca. Oke. Kakaknya Ki Adnan. Ini kan mertua saya. Kan betak kok saya. Jadi baca tahlil. Mafis samawati wa mafil ardh itu kan ada 2. Ada lahu mafis samawati wa mafil ardh, ada lillahi mafis samawati wa mafil. Untuk yang lahu mafis samawati wa mafil ardh itu kelanjutannya adalah man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi. Yang lillahi mafis samawati wa mafil ardh itu adalah kelanjutannya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihinna. Alon jawah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu orang tapi noroen mage gula lonca kudu noroen. Pas akhir orang wah ngoca. Mak masih lonca tahlil. Ay, ongguan iki. Mbian noro, engki, mak noro mbian gue. Nah Quran itu memang banyak ayat-ayat yang sama loh Pak. Nggih kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iku beda telon. Budina tak ada. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Telok.
kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Telok ni kepada kullu nafsin lah, keng buntok ndak pada. Ani kawan bah kuliban sampean marbat sompak, alang elang kita itu mukaro. Pada wan macam kun ya ayyuhal kafirun fa ta'lam tatamu bandakum dinukum waliyadin. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Allah aleng-leng-leng. Bila saya tetap mau bandakum dinukum waliyadin. Mak mau ngoca. Kan sopo laku dah. Ada pada terawihan sampai bukaan sahuran. Kita alim tak. Apa? Maaf Pak, Bu, jangankan imam di Kerikilan, jangankan imam di Tegal Harjo yang tidak salah. Imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada yang salah. Ada penegurnya di belakang itu, ada petugas subus yang menegur. Manusia, nah walamian. Ini kiri wan bini anda lah salbut apa lah? Ini siapa? Al Mukarram ada. Ngimam menang. Kita karen. Elang wiritan. Aduh. Ngimam isokku, anda tak akan not jauh. Mau malah nyonglet kiai. Itu wate dari budi. Subhanallah. Malah nyonglet kan dah tahu le jaga boleh aja. Jak rukun sunnah. Ya ladin. Iya lah mayula. Norok lah jak lagi kiai sudah iya dah norok. Awang kana tak langkong. Bu ibu, mbian mon di laki ustad, di laki kiai, mon ngimam na kiai, jagi kiri gelu. Ano ro, handahan ro gelu. Kikir na mari ngimam ibay. Bapos, wala bola posang. Mendak pengalaman, dua caca ada yuk. Marak banjir nama, saya rasa tua tokar, marak kotor tawa. Gula paling bacik pun pada ngocak, saya tuh kawin sudah 20 tahun tapi saya tidak pernah bertengkar dengan istri. Piah! Piah! Mak, cek noan orang. Mon Gus Baha gula parjajah, tapi Gus Baha kan ada kata-kata di belakang. Karena setiap istri saya marah, saya diam. Ya pakai siapa tahu? Karena setiap istri saya marah, saya diam. Ya tato. Kalau tidak ada perselisihan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya mau neng. Jadi biar pakai kocok kodek. Neng. Jawab awakmu itu. Neng. Kodek. Neng. Ya tato kan aja. Ya ledunggu. Geng siapa sa kuat mayu. Untelai congkot aki bagi nang. Tak no mano ba tukang congkot aki. Oh, ya Allah. Mun wae congkot aki nang selake, insyaallah langsung komat magi mincen. Menahan. Hingga ada benjolan. Entar aku ora kepi. Pokoknya amin gelu. Wasa aku doa wakai ngelek kita temukan. Mak ngita ke jeriwan yo. Oh bagian apa? Oh beda poran. Waris ya foto pun kok gendor dia. Request gila. Bisa foto sama kiai pasti. Ya benar. Iya kerjaan duanan kok. Tak kau masuk Facebook loh. Lagi wah.
Mana binin ke musir. Nah, lanjut. Ambian veteran terus cerdas. Ongguan. Dia mau kadung keluar tak habis saja. Jangan ketika usah baca sebelum keluar. Mau keluar bila mau pemasok boleh di. Lah kebaik. Ya. Cocok kok kere kok. Pak, halo. Terima kasih. Pak siapa lagi naro? Torain, kebaik boleh aja. Lebur Pak. Muntro cerdas sah cepon. Jadi nalikan hamil gak sah? Kena hamil. Kak di cepon perdengarkan tak boleh illa Quran. Ada seorang tokoh agama dari Mekah Al-Mukarramah. Di Jepun menceritakan, beliau menceritakan di rumah saya itu ada punya anak 12 hafal Quran ke gini. Ketika ditanyakan, "Pak bisa anak hafal Quran ke macik cerdas ada ya?" Karena abdina mulai dek hamil, itu tambuh pun Quran. Jadi ketika mendengarkan Al-Quran, cerdas anak. Timun setia raja roh bacaan dalam. Jangan kai bacaan Yasin lelang boleh pentol. Dalam mah. Tedung bacaan na. Wah, nyari lakko. Tedung pakai ngaji nadi. Wah, saya tendang pian lontong. Sudah, ketika hamil. Ada lagi, maaf. Mungkin mulut saya agak kotor. Ketika memproses harus sama-sama tidak dalam keadaan capek. Karena kalau dalam keadaan capek kedua-duanya, ini kan mau detik. Pas pada ongku detik pahami longku. Ini ikhlas segera gitu mulu. Pelajaran gitu boleh. Kan ada dalam hadis itu. Maaf. Kalau sudah memproses anak silakan bil wudu. Kata Rasulullah. Kenapa? Fa innahu ansyatu lil audi, supaya biar bergairah, biar enggak capek. Kalau capek kayak gini. Jadi dia enggak punya husnul fahmi gitu loh. Enggak memiliki pemahaman yang kuat. Ya gitu benar. Beda muridnya gini kan. Dah gini perpan tengah rao. Untuk tengah rao ngara selake aja deh. Sebini mari rakora. Tiba. Tak bisa lah. Benjam. Namun set kadariah. Hebat jadi. Baik, lanjut. Kalau guru apa kira-kira yang perlu ditingkatkan? Kesabaran. Kata ulama tadi, sabar, tawaduk, gitu ya. Dan akhlaknya baik. Mengapa ini harus ditanamkan kepada guru? Karena mendidik anak itu dari bermacam-macam karakter. Yang ditinggalkan, yang dilahirkan, yang dituruni oleh orang tua masing-masing. Terus kita diberikan tugas untuk memperbaiki mereka. Sulit Pak. Karena dia bukan anak kita sendiri. Dari bibit macam-macam guru. Sabar ke pesantren. Mangkan mau di pesantren beda pelanggaran. Biasa. Pesantren melanggar santri biasa. Kenapa? Jangan guru pun tak bener tak kira pemuncuk. Pun lah bagus. Tak kira pemuncuk. Kan suruh becek maksud. Apalagi kalau di prosentase santrinya 200 atau santrinya 500 yang melanggar dalam per hari 3. Itu kan tidak sampai 1%. Sudah syukuri saja. Mumpako tuh tak melanggar kepi. Ini masih nemu. Jangan makin beda keamanan ki banyak melanggar. Tanya kata dep nih gini. Ini bawa gini. Gini kepala keamanan lah buat dengan bodoh. Gini nurul jadi beton. Tanya ki gini kan.
Apa ngono anu sekuni gundul gini. Gini orang yang paling kata aku elang kok gini. Ini akan lanjut ngomong karena anu nama amalan si bok lambok guru kita cekal. Gini kau ibu gini kau. Jadi begini. Jadi kulawan panjenengan sebenarnya kecuali diberi keamanan gitu melanggar. Apa dia? Mau dicompok mana melanggar? Melanggar jadi torot mau Roma. Marai kiri-kilan saat pulangan pondok orang seminggu. Ring tuan anak-anak lah beda dialog begini. HP ngecas jadi anak ndak perak mulia. Cek umin apa pecah. Paket SE. Ya kan kegiatannya hanya itu kan. Pegang HP, tidur-tiduran, malas gerak kan gitu kan. Ya tidak melanggar. Kalau mau dibentuk akhlak itu memang harus ada kedisiplinan. Lah untuk menumbuhkan disiplin itu, ini maaf Pak, tidak semudah membalik telapak tangan. Santri itu sudah cerdas. Cerdas Pak. Sare kamah enak, ternyata ngide jeding. Mak pas tak sabar. Karena butuh kesabaran guru-guru, terutama guru TPK ketika murid tempian gini kita tahu apa aja. Tro ke barak ke temo, tro temor ke barak. Wali santri nang ngateraki, pajuk tojo, duh pah ngerumpi. Saya ngerumpi apa saya rasanya? Gurun serah, gurun potrana. Pak ngocak, ya ustadznya sejahat ledeteng. Ya ustadznya seceremi ledeteng. Padahal ceremi anembuk kan. Pada saya ngocak, monria sabar ustadznya jiria, monri lebur kok. Dia lah suruh ajari ke jiria ke TV. Aneh kamu yang gini, leseng nuseng yada gini. Gini kamu murid tak gini. Gini mau pah bade ke telopolo kata gini ka. Insyaallah asam lambung ke. Gini lah hormat gini ka. Tahu aja hormat ke siapa gini. Gini ada tengbon. Gini kedua gini. Muslimatan lagi baru datang. Gini kelas ingat gini kalau temu mulai pentol keluar, mulai masuk. Pertemuan udah keluar. So, kan rata-rata kan guru mon TPK kan rata-rata bini kan. Rata-rata anak mon bini tak stres mon bini ini kan. Sip lah kan. Mendidik anak tak stres. Ma bisa tak stres. Jangan agak stres ah. Rojek. Kelas rojek. Wali murid entar. Pedes bu. Ro arok sengampongan ro biasa sak koparo. Pedes bu, oke pedes. Tegal bu kulit senyam dia pedes ragu bu iku. Pedes kenapa? Pedes Madura iku. Oke. Padat tiraja. Tak ada ia stres. Karena ya memang ketika mengajarkan kepada mereka dengan umur segini kan memang tidak boleh serius Pak. Karena mereka itu masanya bermain. Sehingga belajar sambil bermain sambil belajar. Wah keluar boleh. Demak abing. Wah norok kepi. Are. Apa tak tahu kok jak kiai. Wah norok kiai. Dina boleh tahu. Jangan lap helap. Mayuh rasani guru Nigeria. Wah murid apa? La haula wala quwata. Wah. Aja ni mana datang jadi mana. Alhamdulillah, kau letak mereka pesen guru ni lebih dana. Mon wali murid ni, jauh sekejap ngampul. Orang lain sekoni ngaliak, ambuak. Wah, kau pak berarti terjadi dia. Sekolahan benikun setong ngaliak. Wah, kau pak. Ambu wah murid wah. Alhamdulillah.
Dina tadi pada kocak awan. Iya ikon. Dina mulai sadar. Dan bi Allah ibu padang kan bah keluar dia kepir. Be gue jadi torot jet. Kano bian mulai padang. Potra nemian. Seperti itulah wahai bapak ibu. Bagaimana? Bagaimana ini? Nasi buru-buru dah budi. Pasapar pak. Sebentar mulai seragam. Allah, bentuk adep asor ni kan low profile. Mau sambian mau teki mau lalu jadi guru udah karin more. Mau bantu teki mau lalu jadi guru udah karin more pentong kepi. Bentar nanti asor saya lihat, dah alhamdulillah. Enteng kan terus lebur gula. Alhamdulillah. Bagus akhlak. Kenapa? Ini namanya at-tarbiyah bil qudwah, pendidikan dengan cara memberi contoh yang baik. Karena ini perekam, tukang rekam. Kalau ini Pak, ini kamera-kamera ini bisa merekam, tapi bisa cepat rusak. Ada virus rusak. Tapi kalau anak-anak kita, apa yang ditanamkan dalam otak mereka, di mindset mereka, apa yang mereka rekam dari tingkah laku kita, sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Karena itu apa? Masih cerdas. Otaknya hebat masih. Belajar pada waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Betul ya? Melukis di atas batu. Mengukir batu. Kan begitu kan? An-naqshi. An-naqshi alal hajar. Melukis atau mengukir batu. Maaf Pak. Mengukir di batu itu sulit. Masa mian mengukir di batu ngangkui pulpen. Kan tak akhirnya masuk aja. Jadi cantar sini. Tar. Ini dah. Mau ada datang lah. Duduk ustazah. Ada tiga. Alhamdulillah Pak Prabowo. Alhamdulillah. Datang kapi. Lah tajo dole espon. Mangkan jadi kadang ibu torok kemban ada luang boleh. Allah. Kau mau nak gini, bagikan mengukir di atas batu. Jadi sulit Pak. Yang sulit untuk hilang. Tapi kalau mengajar orang-orang yang sudah tua, itu seperti mengukir di atas air. Gampang ini kan? Kamu berdisi keluar, saya tak ada sebuah-sebuah. Tojo. Ada tak aku lihat. Jadi disuruh apa? Disiplin langsung. Nih, tojo. Keng cuma apa? Ketika mengukir di atas air, langsung habis, tidak ada. Hari kemarin keluar, ngiding banyak kemudian. Iya. Apanya? Tahu. Sebenarnya paruh, tak tahu. Iya. Kalau ini mengajarkan ini sulit Bang. Aja dia keluar boleh. Beton keluar. Penting ke dalam aja. Jago nolai du ketapan senikala keluar. Kemarin datang ilokir, tar keluar boleh. Sulit kan? Keng tapi magi pecetat sekalian, das langsung membekas. Bekasnya itu tidak bisa hilang. Tapi kalau di air, gampang Bang. Bisa, aneh nggak? Nanggap bir. Gagah, paling gunda ya. Maju rata apa depan video nak kemus dulu ya. Beni esena. Robona, eri sapi daturu ya, ini, boleh, kita ada apa? Paling gunda ya mau sekilas tersinggung, dari mungkin, kunggung singgung ya. Mau siru guru gelap pola didukung, paling gue dikuat, yes. Begitu. Jadi memang ilmu itu harus kita cari sampai kita meninggal dunia. Tapi untuk efektif mencari ilmu adalah ketika masih muda. Sebelum mereka disibukkan dengan urusan keluarga. Jamaah muslim. 55. Sudah 1 jam Bapak. Terima kasih. Apa mana lagi?
Ikan apa kok? Sudah 1 jam. Maaf. Kule deki malam kun ngirset kan. Serit. Kata mau boleh deki. Lengan le kamu. Kacer nih kayak pinggir lorong. Deki malam Malaysia. Apa sih pada atu aki deki? Sering penonton lepas kun yer kepiri. Aku lengan le boleh deki kan. Tidak mau temu. Bersambung. Jadi mohon jadi orang ngakok bersambung karo pak ngakok medeng bersambung. Kan penasaran, kok medeng aku ya. Mau temu di malam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa, dimohon berkenan kepada Kiai Haji Dr. Andes Adnan Ghazali untuk bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله وقدره مقدار العظيم. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. نسالك خيره وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ربنا اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر والكبر. ربنا أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالب علم إلا علمته ولا هاية من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر لنا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة واصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.